Bahagianya Pak orang tua itu kalau ada anak minta maaf. Kadang ada orang tua Pak dihargai di luar, bagus jabatannya, luar biasa, dicium tangannya di luar sana, tapi ketika dia pulang dari rumahnya dimaki-maki karena gara-gara perlakuan anaknya. Belum itu Pak ujiannya yang lain. Anak-anak sekarang berbagai macam ujiannya. Minum minuman keras, main judi, sabu-sabu, isap lem. Kenapa? Sudah mulai terjadi pergeseran, sudah mulai terjadi pergeseran nilai, adab sudah mulai hilang. Ada emak koko idenya gaga, mapakala pikir tamatuatta, mapakala piri gurutta, mapakala piri tamutta, sudah mulai hilang. Kenapa? Karena agama sudah mulai di nomor 13 kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat sidang jamaah tarwih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menurunkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih sempat hadir untuk laksanakan kewajiban kita, yaitu sholat isya secara berjamaah. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan atas junjungan Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi yang mengangkat derajat manusia dari gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini karena berkat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat sidang jamaah tarwih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Perjalanan kita hidup di dunia ini begitu sangat singkat, dan kita akan butuh perjalanan yang begitu sangat panjang. Karena begitu perjalanan yang begitu sangat panjang, maka kita perlu ada persiapan untuk menghadapi perjalanan selanjutnya. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa dunia ini, seluruh apa yang ada di dunia ini adalah merupakan titipan. Yang namanya titipan adalah merupakan sementara, tidak ada yang abadi. Kaya-kayanya manusia, tapi ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti tidak ada beda. Akan semua menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita nanti diantar ke kubur, nareko diantara kila di kubur wena sanabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka 3 yang akan mengantar kita. Telu mimantar kina sanabita, 3 yang akan mengantar kita kata Nabi. Tapi pulang 2 tinggal 1. Apa yang akan ngantar? Yang akan ngantar kita adalah keluarga. Yang kedua adalah harta. Yang ketiga adalah amal. Tapi pulang 2 tinggal 1. Apa yang pulang itu? Pulang anak-anak tak, pulang cucu tak, pulang ponakan tak, pulang sepupu tak, pulang teman-teman tak yang lain. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur di alam kubur. Pasti lisulah di bolana, pasti pulang ke rumahnya. Makanya hadirin sidang jamaah taruh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya sebelum kita tinggalkan anak, didik dengan baik, karena demi Allah itu akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat kemudian. Dalam salah satu riwayat dikatakan nanti di akhirat kemudian ada orang tua diperiksa hajinya mabrur, diperiksa sedekahnya banyak sekali, diperiksa berjamaah rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, langsung ada orang yang manggil di belakang. Berkata ni orang malaikat, tahan dulu tu bapak, ada dulu mau kau tanyakan. Balik itu bapak pak, ternyata anaknya yang manggil di belakang. Berkata ni anak malaikat, ini orang tuaku, kuakui dia rajin ke masjid, bagus majelis taklimnya, baca Al-Quran 30 juz. Tapi ingat malaikat, ketika di dunia dia tidak pernah sampaikan kepada saya untuk kebaikan. Dia tidak pernah didik saya dengan agama, tidak pernah kena suruh saya mengaji, tidak pernah kena suruh untuk sholat. Karena tidak pernah kena didik dengan agama, demi Allah malaikat saya lupa di hadapan Allah. Karena saya lupa malaikat, neraka bagianku. Malaikat, saya keberatan orang tuaku surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut pak, orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Kenapa? Tidak didik anaknya dengan baik. Makanya hikmah yang pertama ingin saya sampaikan, pertama, didik anak tak dengan baik. Kasih masuk sekolah pesantren, kasih masuk di pondok. Karena kenapa? Kalau ada anak tak pintar mengaji, kalau ada anak tak pintar azan, kalau ada anak tak pintar imam, modal bagi orang tuanya. Betul? Kenapa? Minta maaf, kadang ada orang tua pak baru merasa bangga orang tuanya kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Betul? Tidak dilarang jadi anggota dewan, tidak. Ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati, tidak dilarang jadi bupati. Ada orang baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi gubernur, tidak dilarang jadi gubernur. Tapi maksudku saya berbangga ku juga, bersyukur ku juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran, kamu dan juga itu. Kenapa? Ketika pada hari itu umpamanya disuruh anak tak pergi mengaji, anak pergi kau mengaji. Dia tahu baca bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Ternyata sepulangnya tiba masanya ajal orang tua. Kita ditanya dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa dia jawab. Man nabiyuka, tidak bisa dia jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji, dia baca bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Kemudian malaikat mungkar bertanya, Nakir, siapa itu mengaji di dunia? Nabi bilang, Nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi bilang mungkar, kalau begitu pale, hentikan penyiksaan, barakah anaknya pintar baca bahasa bismillah. Baru Al-Fatihah, berhenti penyiksaan. Bagaimana kau dihafal Al-Quran 30 juz? Alhamdulillah. Hebatnya itu pak. Bahkan kata Ahmad bin Hanbal, seandainya kau minta sama Allah, seandainya melaku ripungan Allah Ta'ala, seandainya kau minta doa sama Allah dan cuma satu permintaanmu diterima oleh Allah, kau minta sama Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan aku ya Allah anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Kalau ada anak yang soleh dan soleha, kebahagiaan nanti dalam kubur. Ini persoalan
kadang kita kalau persoalan agama selalu memundur ke belakang, tapi untuk yang lain semua bisa disediakan. Tapi nariko untuk agama, Masya Allah, hitungnya minta ampun. Anu Ustadz, apa anu? Yang penting agama pasti memberkahi. Bantu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, jadikan anak tapa, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang azan juga bagus, kadang imam juga. Yang memimpin ketika imam salat tarawih juga bagus nih, Masya Allah. Bahagianya Pak orang tua itu kalau ada anaknya minta maaf. Kadang ada orang tua Pak dihargai di luar, bagus jabatannya, luar biasa, dicium tangannya di luar sana, tapi ketika dia pulang dari rumahnya dimaki-maki karena gara-gara perlakuan anaknya. Belum itu Pak ujiannya yang lain. Anak-anak sekarang berbagai macam ujiannya. Minum minuman keras, main judi, sabu-sabu, isap lem, ambil celengan masjid. Ditangkap nih. Iaro riolo romai Pak. Dulu iaro riolo romai, sekeras-kerasnya orang mencuri, tapi ada pesannya, jangan ku mencuri di dalam masjid. Nah sekarang habis celengannya masjid, nambi semua. Biar juga motornya Ustaz na curi tong. Saya pernah kejadian Pak 2 bulan yang lalu, hilang motorku. Masukku saya lihat-lihat ke motornya Ustaz ini bos. Jangan ku curi. Hai nambi tongi. Masya Allah. Kenapa sudah mulai terjadi pergeseran? Sudah mulai terjadi pergeseran nilai, adab sudah mulai hilang. Ada emak kok edena gaga. Mapaka lebih kiri tamatuatta, mapaka lebih di gurutta, mapaka lebih di tamutta. Sudah mulai hilang. Kenapa? Karena agama sudah mulai di nomor 13-kan. Kalau untuk dunia seakan-akan dia rela berkorban, tapi ketika untuk akhirat seakan-akan biasa-biasa saja. Nah Al-Quran katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Maka terus berbenah, jadikan anak menjadi tolak punggung untuk masa depan. Biarlah terbangun masa depan Kabupaten Polman ini, insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa anak-anak kita dididik dengan agama? Makanya saya salut Pak Kiai Muda Samsurijal, Masya Allah, pembinaannya luar biasa. Saya tadi subuh, saya salah subuh, kami berangkat jalan-jalan ke pondoknya, Masya Allah, Subhanallah. Sudah mau selesai, mau lagi bangun karena tidak muat Ustadz. Hebat Pak, luar biasa. Saya selalu termotivasi dengan beliau. Makanya saya juga sementara bangun pondok pesantren. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Pertama kata Nabi yang akan ngantar anak tak lisui. Yang kedua kata Nabi SAW, hartata orang paratta lisui. Sebanyak apapun kita, pasti kita akan tinggalkan. Rumah tak ditinggalkan, mobil tak ditinggalkan, emas tak ditinggalkan, istri tak ditinggalkan. Ada berkata, kalau begitu pada Ustaz tidak usah pakai mencari harta, tidak ada gunanya. Oh salah. Kalau saya boleh perbanyak harta, kasih banyak memang mi. Kalau memang di luar sana banyak harta, banyak wanta, bisa kasih banyak memang mi wanta. Cuman perlu kita tahu itu hanya harta kepada kita 3 ji. Yauhana orang parangilo ini 3 ji. Yang pertama kata Rasulullah hanya untuk dipakai makan. Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat. Yang ketiga kata Rasulullah ingin disedekahkan, tapi hancur 2 tinggal 1. Apa yang hancur? Yang sudah kita makan keluar tidak ada gunanya. Makanya kalau selama kisah makan memang makin enak-enak. Kenapa? Haknya harta mau dimakan. Andre memang nih kondro coto jalan kote. Kenapa haknya harta mau dimakan? Betul? Bahkan kata Nabi, sedekah paling cepat diterima pahalanya sedekah dengan makanan. Jadi bagus itu kalau maki bersedekah, sedekah dengan makanan. Kami nam bagus masih dikasih makan ustaz. Apalagi orang Bulukumba. Ada kabesti? Di Pansi. Masya Allah.
Luar biasa Pak, sedekah. Yang kedua kata Nabi, hanya untuk menutup aurat. Dipakai hanya menutup aurat, tapi setelah robek pakaian tidak ada gunanya. Satu yang tinggal, yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cocok materi disampaikan oleh panitia tadi. Sumbang-sumbang ko. Seke. Ada mentong orang Pak, pelitnya minta ampun. Ustaz, tidak mampu Kak. Nah bukan persoalan mampu apa tidak, yang penting biasakan. Kalau memang hanya 2000 mau dulu, tapi 2000 tidak lama naik menjadi 5000, 5000 tidak lama naik menjadi 10.000 menjadi 50 menjadi 100. Kenapa? Sedekah itu bukan banyaknya, tapi kebiasaan kita untuk memberi. Karena mentong orang Pak baru 2000 terasa berat, kikir gelam penghujam patang. Tidak mau cipe. Tidak ada jadi sini. Ya, amin. Mudah-mudahan tidak ada. Jadikan itu pasti, jadikan itu sedekah jadi tolak bala. Jadikan sedekah menjadi memperpanjang umur. Jadikan sedekah jadi usaha tak lancar. Aro? Makanan regurutta Pak, bahasa Ugina nanti sebahasa Indonesia kan. Makanan regurutta aja mutaja ngalemu agak senaroi. Depa gak tahu sugi nama labo, gini mencaji kasiasi. Tapi gana tahu sugi nama seke, gini mencaji kasiasi. Aja mutaja ngalemu sogi dapat ko sedekah, tapi sedekah ko supaya sogi ko. Subhanallah. Tidak ada orang kaya rajin sedekah jatuh menjadi miskin. Tapi banyaknya orang kaya seke, kikir justru menjadi jatuh miskin. Jangan kau tunggu dirimu menjadi kaya supaya sedekah, tapi sedekah supaya kaya ko. Ini yang mahal. Kan bukan banyaknya, sesuai kemampuan tak. Hebat natong itu Pak. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika nanti di yaumul kiamah, nanti dalam kubur, orang yang mati dia ingin kembali ke bumi. Satu permintaannya, dia ingin kembali untuk bersedekah. Kenapa sedekah itu Pak berakat luar biasa? Ketika sempit kuburan, berakatnya pas sedekah akan memperluas kuburan itu. Ketika ada api kuburan, berkahnya pas sedekah akan menjadi air mendinginkan api kuburan. Berkahnya orang-orang yang sedekah. Kisah. Ya itu, masih ada 2 menit. Jam makin lihat jam tak? Tidak lama jam. Ya. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam Pak. Itu Nabi Ibrahim alaihi salam Pak didatangi seorang pemuda. Ini pemuda Pak berkata kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, insya Allah minggu depan kuundang ki untuk datang ke rumahku. Kenapa memang nih? Bilang insya Allah minggu depan saya mau menikah. Oh begitu. Kapan? Bilang minggu depan. Dilihat jadwal. Oh insya Allah saya siap hadir. Pergi tu tamu Pak. Setelah pergi tu tamu datang lagi Pak, tamu tak diundang. Ketemu dengan Nabi Ibrahim. Assalamualaikum Ibrahim. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya adalah malaikat. Kenapa ki? Bilang kamu tahu tidak tamumu tadi itu? Oh aku tahu, dia seorang pemuda minggu depan tidak lama akan menikah. Berkata ini tamu malaikat Nabi Ibrahim, saya ini adalah malaikat Israel. Menurut catatan sejarah, itu pemuda besok sudah meninggal, tiba masa ajalnya. Berkata Nabi Ibrahim, tunda-tunda dulu kau belum pi menikah, kasihan. Jadi bahaya juga kalau atau anak muda belum pi menikah, bahaya. Berkata Nabi Ibrahim, tunda dulu, kan tidak lama lagi. Di 1 minggu mami bilang tidak bisa. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jika ajal tiba seseorang maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Berkata Ibrahim, silakan laksanakan kalau perintah Allah. Pergi itu tamu. Setelah pergi ditunggu besoknya. Pengumuman, dek pakai pengumuman. Ditunggu lagi besoknya, tidak ada ambulans lewat. Ditunggu lagi besoknya, tidak ada pengumuman desa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak ada meninggal Pak. Setelah 1 minggu, jadi pemuda ini menikah. Datang Ibrahim, kenapa ini masih hidup? 1 tahun kemudian, alhamdulillah pemuda ini masih hidup. 1 tahun kemudian masih hidup, sampai 70 tahun baru mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu Nabi Ibrahim ketemu dengan malaikat Israel. Malaikat Israel, balle-balle ko. Kenapa bisa kau bilang saya balle-balle? Bilang, kamu tahu tidak yang baru-baru meninggal itu yang 70 tahun umurnya? Kamu tahu tidak? Dia itu seorang pemuda 70 tahun yang lalu yang kau laporkan kepada saya bahwa dia sudah meninggal besok. Ternyata umurnya sampai 70 tahun baru dia meninggal. Berkata malaikat Israel, cocok Ibrahim.
Allah sudah takdirkan di Lauhul Mahfuz dia sudah meninggal besok. Tapi kamu tahu tidak sejarahnya? Ketika pulang ke rumahnya, di perjalanannya, dia melihat nenek-nenek dalam keadaan kelaparan. Dalam keadaan kelaparan hamba sahaya. Dia belikan nenek-nenek itu pemakanan. Dibelikan roti. Berkata hamba saya itu, panjang umurmu. Dengan sedekahnya sepotong roti, panjang umurnya sampai 70 tahun. Baru sepotong roti 10 tahun. Bagaimana kalau 5 meter kau sumbangkan untuk masjid? Alhamdulillah. Hebatnya orang-orang yang ahli sedekah. Bukankah Nabi kita akan menangis air mata? Bukankah ketika kita menghadap di hadapan Allah kita akan menangis air mata? Dan tidak ada bisa berikan pertolongan kecuali pertolongan Allah. Tidak berikan pertolongan kecuali pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada berikan syafaat kecuali orang-orang yang pernah sedekah. Hadirin sidang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Momentum Ramadan, banyak-banyak sedekah. Di mana kalau ada masjid dibangun, alhamdulillah, utangnya masih banyak. Bantu panitia. Pasti ada di tempat promosi. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting untuk kemaslahatan umat. Alhamdulillah. Selesai masjid pesantrennya Ustaz Samsul Rijal, bantu juga. Saya juga sementara juga membangun pondok pesantren, mengerti Tony. Insyaallah lusa saya sudah balik. Nah, hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka momentum Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kebaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari segala bala dan musibahnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya kira itu yang saya sampaikan. Sebentar subuh kita akan lanjut. Karena mungkin tidak lama lagi, besok malam sudah terakhir. Dan insyaallah mungkin Sabtu kembali berangkat ke Kalimantan Timur dalam safari saya dakwah ke sana. Mohon doanya, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Lebih kurangnya mohon maafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.